Shalom, selamat sahabat saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita puji Tuhan pada sahabat ini karena kasih-Nya kita boleh berkumpul kembali di dalam ruang Zoom ini dan juga di udara melalui Facebook bahkan melalui YouTube. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman-Nya, sejenak kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang kepadamu. Hati kami rindu menjadi tanah yang baik. Bila mana firman-Mu kami dengarkan, sirami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, boleh bertumbuh dan berbuah melalui kehidupan kami sehari-hari. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih, ada banyak pertanyaan di atas dunia ini. Dan saya yakin ada banyak pertanyaan yang belum terjawab di dalam benak kita, di dalam pikiran kita. Namun saudara-saudara, saya mau membawakan satu sosok yang menjadi jawaban segalanya di dalam hidup kita. Di dalam Matius pasal 11 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Ketika Yesus datang ke dunia ini, ada satu pertanyaan dari Yohanes. Apa yang ditanyakan oleh Yohanes, saudara? Dia katakan, pergilah tanyakan apakah dia yang datang itu yang kita tunggu-tunggu. Setelah utusan itu sampai kepada Yesus, Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakan kepada Yohanes, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Luar biasa saudaraku. Ada beberapa bidang yang terjadi dalam hidup ini, semuanya menjadi solusi yang dibawakan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah mengetahui apa yang kita butuhkan. Allah tahu apa yang kita alami sesungguhnya. Allah tahu apa yang kita derita, apa yang kita gumuli. Tugas kita dalam pekerjaan itu ialah, tolong diperhatikan ini, sebenarnya menghubungkan diri kita dengan saluran ilahi. Sekali lagi saudara, apa yang kita butuhkan, apa pekerjaan kita adalah melakukan hubungan dengan saluran ilahi. Allah bertanggung jawab untuk tugas pekerjaan itu. Dia yang telah berjanji adalah setia. Saudara-saudaraku yang kasih, masalah yang utama dan penting bagi kita sekarang ini adalah menjadi sehati, sepikiran, menyingkirkan segala kedengkian dan kebencian. Sekali lagi saya bacakan kutipan ini. Masalah utama dan penting bagi kita sekarang ini adalah menjadi sehati dan sepikiran, menyingkirkan segala kedengkian dan kebencian. Dan sebagai penerima yang rendah hati, kita berjaga-jaga dan menunggu. Peristiwa akhir zaman halaman 151. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Pada peristiwa lain, Yakobus dan Yohanes menyampaikan permintaan melalui ibu mereka. Mungkin kita langsung bisa tebak apa peristiwa itu. Oleh karena melalui ibu mereka, mereka meminta jabatan kepada Yesus. Dan juru selamat kita menjawab, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Markus 10 ayat 38. Saudara-saudaraku, Tuhan tidak menjawab permohonan itu.
Betapa banyak kita yang hanya memahami sedikit makna doa. Yesus mengetahui pengorbanan yang tidak terbatas yang olehnya kemuliaan harus dibeli. Ketika dia membawa iman kita kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan memikul salib. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dia tinggalkan kemuliaan. Dia turun ke dunia ini dalam kehinaan. Kenapa? Karena dia mau di dalam pengorbanannya kita diberkati. Ini dalam Ibrani 12 ayat 2. Ya. Tuhan mau iman kita sempurna melalui pengorbanannya. Yesus adalah merupakan jawaban dalam penderitaan. Dalam Markus 8 ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Bayangkan saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Bisa kita bayangkan bagaimana ini kebaikan yang luar biasa pengorbanan Yesus. Dan pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Lukas 7 ayat 21. Itulah sebabnya pada Sabat ini saya rindu saudara, marilah kita berbalik kepada Yesus. Nasihat firman Allah dalam 1 Petrus 4 ayat 13, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu boleh bergembira bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Coba saudara, mari kita bayangkan sejenak, kita renungkan ayat ini. Apa dikatakan? Bersukacita sesuai dengan bagian yang kamu dapat dari penderitaan Kristus. Apa yang kita dapatkan dari penderitaan Kristus? Jaminan keselamatan. Apa yang kita dapatkan dari penderitaan Kristus? Hidup yang kekal. Apa yang kita dapatkan dari penderitaan Kristus? Dosa kita diampuni. Hidup kita disucikan. Saudaraku yang kasih, uang tidak dapat membayar itu semua. Harta tidak dapat membayar itu. Tidak ada isi dunia ini yang bisa membayar itu. Saudara, itulah dikatakan tadi, lebih dari itu. Kalau kita percaya, setia kepada Tuhan, dan bersyukur terima kasih atas pengorbanan itu, kita akan beroleh kegembiraan. Oleh karena pada waktu Yesus datang kali yang kedua, pada waktu kemuliaannya dinyatakan, sempurna sukacita kita. Saudara yang kasih, keputusan mengikut Yesus memang memiliki tantangan. Ini tantangan bukan mudah, saudara. Di Alkitab ini diceritakan beberapa kali panggilan untuk mengambil keputusan mengikut Yesus. Saudara yang kasih, di dalam Yosua 24 ayat 15, Yosua katakan, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Itu keputusan mengikut Tuhan. Apakah saudara dan saya boleh katakan itu sekarang? Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena memilih Yesus adalah hidup yang kekal. Karena memilih mengikut Yesus adalah keselamatan untuk selama-lamanya. Karena memilih mengikut Yesus adalah berkat. Tadi orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang miskin mendapatkan kekuatan, berkat. Saudaraku, ini luar biasa. Memilih Yesus adalah merupakan satu jalan untuk bertemu dengan Bapa di sorga. Saudaraku yang kasih, itulah sebabnya mari kita hari ini
memuliakan Tuhan dengan semua sisi hidup kita. Ini panggilan buat kita, saudara. Mulai dari apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita dengar, apa yang masuk melalui mulut, apa yang keluar melalui mulut kita, melalui penampilan kita, melalui kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, mari memantulkan kemuliaan Allah. Tadi kita sudah baca bahwa kekayaan dalam pelajaran sekolah sahabat kita bisa menjadi perangkap atau jebakan-jebakan rohani yang berbahaya. Kemakmuran. Pada waktu kita susah, kita meminta Tuhan memberkati. Tapi waktu kita terima berkat itu, saudara-saudara, apakah kita meninggikan Tuhan? Saya ingat dulu, pada masa moneter, ya, krisis moneter yang lalu, di saat krisis moneter terjadi, di satu daerah melonjak keuangan mereka. Oleh karena harga minyak nilam melonjak begitu tinggi untuk beberapa saat. Dan saya melihat, karena saya ada di sana, bahkan nilam itu sampai hari ini ada yang saya simpan, saudara. Masih ada di rumah. Luar biasa itu awet minyak itu. Karena dulu masih harga belasan ribu, puluhan ribu, sampai puncaknya hampir 1 juta 1 kilo. Itu tahun 96-98. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang tidak pernah memegang uang begitu banyak, sekarang melihat uang banyak. Lalu mereka membeli yang tidak mereka butuhkan. Dan pada waktu itu banyak orang yang celaka. Membeli kendaraan, tidak pernah membawa kendaraan, belajar di jalan, ditabrak, menabrak, kematian. Itu yang terjadi. Yang tadinya kalau hari ibadah, semua toko, semua kendaraan tidak berjalan, tapi setelah ada uang, toko terbuka, gereja semakin sepi. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Perubahan karena kekayaan. Dan tidak lama berselang, terjadilah krisis moneter yang menjadi puncak. Mulai jatuh miskin. Dan kita lihat, memang kadang-kadang kemiskinan itu membawa berkat. Berkat di dalam kehidupan kerohanian. Karena orang kembali berteriak mencari Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai pengikut Yesus, kalau kita mau hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kebahagiaan, hidup di dalam pengharapan, jawaban-jawaban doa yang berguna bagi kehidupan kita, jangan lupa, dahulukan Tuhan, bahkan lakukan pekerjaannya lebih dari yang pernah dia lakukan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus adalah teladan bagi kita. Teladan di dalam menuruti firman. Yesus adalah jawaban dalam segala kehidupan kita. Bila mana kita memilih Yesus, apa dia katakan? Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil. Ini tugas kita, saudara. Tugas kita.
Kenapa? Karena Yesus yang memberikan perintah. Itu adalah perintah besar, perintah agung, membuktikan bahwa kita memiliki keyakinan yang teguh kepada Dia. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih, pada sahabat ini, apapun persoalan kita, apapun masalah kita, apapun keinginan kita, apapun kerinduan kita, jangan lupa, Yesus nomor satu. Yesus adalah jawaban. Dan Yesuslah berita kita kemana-mana. Dan Yesuslah yang kita harus turut kemana-mana. Luar biasa. Satu sosok dalam hidup saudara dan saya yang sangat penting adalah Yesus. Bolehkah kita mengambil keputusan hari ini? Kembali mengulangi apa yang pernah kita putuskan bagi mereka yang sudah menerima Yesus. Bagi yang belum, sekaranglah saatnya engkau menyerahkan diri kepada Yesus. Karena Yesus adalah segala-galanya. Dia adalah pencipta, Dia adalah penebus, Dia adalah juru selamat, Dia adalah Raja kemuliaan, Bapa segala Bapa yang akan datang menjemput orang yang percaya kepadanya. Bila mana itu kerinduan saudara dan saya, tadi ada pesan, lakukan pekerjaannya, lakukan perintahnya, lakukan ketetapannya. Bahkan dikatakan tadi yang lebih besar daripada itu. Karena Dia akan memberikan kuasa kepada saudara dan saya untuk melaksanakannya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi, bersukacitalah karena ada Yesus di dalam hidup kita. Pilih Dia, angkat namanya, puji Dia, jadikan Dia nomor satu di dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, di dalam pekabaran kita, kemana saja kita pergi. Yesus adalah segalanya, karena Dia adalah jawaban dalam segala hal. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur pada hari Sabat ini. Tuhan luar biasa bagi kami. Engkau sudah memberikan kepada kami satu pekabaran yang indah. Ada satu Bapa yang patut kami imani, yang patut kami teladani, yaitu Yesus Kristus, yang sudah datang ke dunia ini menebus manusia. Yesus yang sama, yang telah memberikan pengharapan bagi orang-orang yang menderita, bahkan yang membangkitkan orang mati sekalipun. Yesus adalah juru selamat, dan Dia Raja kemuliaan yang akan datang menjemput umatnya. Oleh sebab itu, Bapa, tanamkan di hati kami firman-Mu ini. Biarlah kami menjadikan Yesus nomor satu dalam kehidupan kami, di dalam pekabaran kami, di dalam pembicaraan kami, di dalam pelayanan kami, di dalam rumah tangga kami. Dan demikian ya Bapa, bila mana Yesus datang kali yang kedua, kami boleh menatap Dia dari dekat, muka dengan muka, bahkan hidup selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami. Angkat tangan-Mu yang penuh kemuliaan bagi kami saat ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua dari hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kita sambut berkat-Nya. Amin.